Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama pada hari ini untuk melaksanakan seminar online atau webinar yang berkaitan dengan etika bisnis. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa peserta webinar etika bisnis dari program studi sistem informasi Institut Teknologi Kalimantan karena telah menyempatkan diri untuk hadir dalam webinar ini. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Hendy Maulana selaku moderator pada webinar kali ini dan izinkan saya membacakan beberapa peraturan terkait pelaksanaan webinar ini. Yang pertama, untuk memperoleh sertifikat dari webinar ini, Anda harus mengisi formulir kuesioner. Link formulir kuesioner akan kami berikan di tengah-tengah kegiatan melalui fitur chat Google Meet. Sehingga pastikan Anda mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Untuk yang kedua, peserta dimohon untuk tidak menyalakan mikrofon selama kegiatan webinar berlangsung tanpa seizin moderator. Yang ketiga, sesi tanya jawab akan dilakukan setelah pemateri menyampaikan materinya. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk langsung bertanya melalui fitur chat Google Meet, atau Anda bisa bertanya melalui mikrofon setelah mendapatkan izin dari moderator. Materi webinar ini akan dibawakan oleh Bapak Denny Kartika Wijaya. Beliau merupakan seorang desainer grafis dan founder AO Project Agency, serta Ketua Komunitas Sales Indonesia Balikpapan. Beliau pertama kali memulai usaha bisnis sejak tahun 2012 dan sukses mendatangkan Mary Riana, motivator wanita nomor 1 di Asia pada saat itu di Balikpapan dengan 1.000 peserta. Beliau sangat mencintai sekali pekerjaannya dan bangga sebagai Sales Indonesia. Sebelum itu, bagi yang belum dapat melihat presentasinya, silahkan membuka bagian people, kemudian di-pin untuk Endah Wulandari Presentation. Jadi kalau presentasinya belum muncul, silahkan dibuka yang di bagian people-nya, kemudian cari yang bagian Endah Wulandari Presentation, itu silahkan di-pin. Ya. Selanjutnya, kita sekarang sudah bersama dengan pembicara kita, Bapak Denny Kartika Wijaya. Apa kabar, Pak Denny? Halo, Pak. Halo, halo. Oh ya, Ya, Pak. Oke. ya, selamat siang. Siang, Pak. Siang. Ya. Ya. Oke, Pak. Sudah siap, Pak, untuk membawakan materinya, Pak? Oke, siap. Jadi nanti Oke. slide-nya dari Endah ya, yang slide ini ya. Iya, iya, Pak, dari Endah. Oke, Udah oke. muncul kan, Pak, ya itu slide-nya, Sudah. Pak, ya? Oh Sudah ya, saya baik. pin kok. Oh ya, baik. Baik, Pak, kalau begitu untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Denny Kartika untuk membawakan materi. Silahkan, Pak. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi ITK. Sebenarnya yang saya akan sharingkan ini saya bukan menguasai ya, apalagi etika dalam pekerjaan, etika dalam bisnis. Saya tidak pernah mempelajarinya secara langsung, secara teori maupun di perkuliahan. Nah, hari ini saya akan sharing sih. Sebenarnya semua yang ada di sini nih teman-teman cari di internet juga sudah ada pasti. Cuma ini adalah pengalaman saya selama sekitar 8 tahun belajar. Jadi banyak belajar juga. Nah, ini yang saya pakai sampai sekarang sih. Nah, kita langsung aja ya. Jadi kita next aja dulu langsung. Oke, ini yang daftar isinya kita akan pelajari. Pertama itu mindset, keuntungan, etika di bisnis saya yang saya pakai apa, terus kesimpulannya apa. Nah, jadi seperti itu. Kita next lagi. Lagi, etika bisnis, next. Nah, ini sih kalau teman-teman cek di internet banyak banget arti etika bisnis. Saya sendiri membacanya ya bingung juga nih. Etika bisnis ini banyak dari pakar mengatakan etika bisnis itu A, B, C, D ya, banyak macam-macam. Nah, saya ngambil salah satunya aja. Ini karena etika bisnis adalah studi khusus yang mengenai moral yang benar dan salah, studi berkonsentrasi pada standar moral sebagian diterapkan kebijakan institusi dan perilaku bisnis oleh Velasquez. Nah, ini kalau secara perkuliahan kan pasti wajib lah ada baca teori dan sebagainya. Ini saya kasih pengantar teori dulu ya. Nah, next saja.
Nah, next lagi, kenapa penting sih etika bisnis itu? Nah, pentingnya itu memang etika bisnis itu bisnis yang bukan hanya soal barang dan jasa, keuntungan, tapi memtaruhkan nama, harga diri, dan bahkan nasib orang yang terlibat di dalamnya. Maksudnya apa sih? Jadi kalau kita membuat etika bisnisnya atau kita menerapkan etika bisnisnya secara tepat, kita dapat membuat sebuah bisnis itu sustain, bertahan. Terus sebuah bisnis itu juga dapat disukai, tidak hanya customernya, tapi orang yang bekerja di dalamnya. Nah, nanti kita akan bahasnya lebih ke, ini kan teman-teman kan, saya sudah tanya banyak-banyak mahasiswa, ada mahasiswi, ada juga yang kerja, ada juga yang dosen dan sebagainya. Di sini saya tidak menggurui, tapi saya menyeringkan apa yang pengalaman saya sudah lakukan. Bisnis yang saya sharekan nanti itu mungkin bisa diterapkan bagi teman-teman yang mau buka usaha. Nah, itu bagi usaha, apalagi di era yang lagi serba sulit ya katanya. Bagaimana sih etika dapat memenangkan sebuah peperangan bisnis? Bisa di lain banyak banget yang jatuh, tapi juga banyak aja yang tetap apa ya survive, tetap bertahan dan cenderung meningkat. Jadi semua itu bukan tergantung keadaan, tapi respon yang kita punya. Nah, bisnis itu dilakukan antar manusia, ya jelas kan. Nggak mungkin barang beli barang. Pasti manusia juga yang beli barangnya atau jasanya. Itu kenapa kita harus beretika. Nah, kalau zaman sekarang kan orang ini ngomongnya akhlak ya. Ini orang nggak ada akhlaknya. Nah, itu sepertilah kita menerapkan etika juga sebenarnya. Next dulu. Boleh di next. Nah, makanya semua itu etika itu pada dasar dipakai seluruh aspek kehidupan. Gak hanya di bisnis, di pekerjaan, di kehidupan sehari-hari, sama keluarga, dan sebagainya. Ini etika ini sebenarnya pada dasar dipakai kapanpun dan dimanapun teman-teman berada. Tinggal teman-teman bagaimana menganggap etika ini penting atau enggak. Karena pada dasarnya sebuah kita pun tidak berbisnis pun kita harus menjaga nama baik ya. Nama baik itu biasanya sering kita sebut juga kita mempersonal brandingkan kita supaya kita dikenal sama orang lain itu seperti apa. Kalau etika kita terhadap orang lain dikenal dengan perilaku yang buruk, itu akan terbawa tidak hanya saat itu aja, tapi akan terbawa sampai bertahun-tahun. Orang akan mengingat kita seperti yang dulu mereka pernah ketemu dengan kita. Next lagi. Nah, bagaimana sih memenangkan bisnis etika dalam bisnis 2020? Sebenarnya memenangkan sebuah bisnis apalagi baru buka itu tidak serta-merta kita bisa menang dalam arti secara singkat ya. Apalagi sekarang banyak orang pengen belajar online nih. Ini kan semua penjualan offline kan susah. Nah, semua orang pengennya online, online, online. Tapi mereka cari cara singkat. Perusahaan-perusahaan yang sudah sustainable dan bertahan saat ini, mereka udah menerapkan itu, udah memiliki etika offline online itu sudah dari dulu, udah bertahun-tahun, sudah menanamkan bagaimana beretika bisnis di online, bagaimana beretika bisnis di offline. Tidak cuma di offline, banyak perusahaan besar sekarang, apalagi kemarin kita diskusi sama founder komunitas sales Indonesia, banyak perusahaan besar itu bingung jualannya seperti apa. Perusahaan besar yang punya brand-brand besar, itu bingung dengan gimana produknya itu bisa jualan. Mereka menghapus biaya marketing, mereka menginvestkan biaya mereka ke bagaimana produk ini bisa jualan. Jadi diinvestasikan kepada sales-sales. Nah, hal tersebut tidak terjadi jika kita menanamkan uh, etik ini nggak hanya di offline, tapi udah mulai masuk di online sejak dulu. Jadi kalau teman-teman mau buka bisnis nih, baru mau masuk online-nya sekarang, terus mau laku cepat, ya bisa, tapi nggak semua bisa dapat kesempatan yang sama gitu. Kita next. Nah, sebenarnya yang terpenting itu mindset. Jadi etika itu menurut saya itu bukan hanya dipakai saat kita berbisnis, bekerja, itu menurut saya harus diterapkan ke mindset kita. Kenapa?
kalau kita nerapinnya hanya bekerja, misalnya kalau bekerja, etika kerjanya kalau datang masuk jam 8, harusnya misalnya kita masuknya datangnya jam 8 kurang. Pulang jam 5, etika kerjanya biasanya pulangnya lebih dari jam 5. Itu ya perusahaan senang. Tapi kan etika itu diturutin karena peraturan, bukan dimasukin mindset. Mindset dalam arti pikiran kita benar-benar melakukannya dengan tidak terpaksa. Dan ini benar-benar teman-teman pahami kenapa kita melakukan itu. Nah, mindset tersebut, next. Nah, jadi etika itu sebenarnya tidak hanya mengejar keuntungan saja. Kebanyakan orang ini menerapkan etika-etika, misalnya mengucapkan terima kasih kepada pelanggan, terus hanya misalnya pulang jam pulang kerja lebih lama hanya untuk mengharapkan naik pangkat dan naik gaji, kerja lebih keras karena ada maunya. Nah, itu sebenarnya keuntungan-keuntungan tersebut kita pengennya secara instan. Tapi sebenarnya etika itu adalah fondasi dan investasi jangka panjang. Percaya atau enggak, etika itu fondasi teman-teman membangun bisnis dan investasi jangka panjang teman-teman hidup. Kenapa saya bilang begitu? Karena gini, uh, pada dasarnya etika itu kan sebuah apa ya, sebuah perbuatan yang benar atau salah. Kalau saya bilang juga sebuah perbuatan yang mencerminkan moral-moral. Nah, jika kita tidak bermindsetkan dulu bahwa etika ini penting untuk kehidupan kita, nah maka kita akan cari keuntungan saja. Makanya kalau lihat aja kan, maksudnya setelah banyak juga nih teman-teman kerja atau teman-teman bisnis yang sikut kanan sikut kiri atau jilat sana jilat sini. Nah itu karena mereka beretika karena mencari keuntungan. Tapi kalau beretika menjadikan itu sebagai fondasi dasar mereka bekerja, berbisnis, nah itu adalah sebuah investasi jangka panjang. Zaman sekarang perusahaan, bisnis, pekerjaan orang tuh nggak cari yang skillnya bagus. Orang tuh nyarinya customer, dan orang yang perusahaan punya itu nyarinya orang yang bisa dijadikan investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka panjang itu yang saya simpulkan nanti di etika kami di our project itu seperti apa. Pada tahun 2012, zaman itu nggak kayak zaman sekarang. Zaman sekarang udah enak banget, teman-teman mau buka bisnis, mau berbisnis apapun, mudah banget. Teman-teman nggak bisa masak, cari di online, aplikasi buat masak ada. Teman-teman nggak bisa usaha desain, teman-teman bisa ikut pelatihan online gratis di YouTube banyak juga. Tahun 2012 nggak segampang itu. Tahun 2012 kami, saya berlima dengan teman-teman buat IO yang tidak punya pengalaman IO, untuk berinisiatif memanggil Mary Riana. Waktu itu juga uh, apa ya, kita tidak punya pengalaman sama sekali, tidak punya uang sama sekali. Jadi kami mengakali sana sini, akhirnya tetap terjadi sampai 1.000 peserta. Nah, teman-teman, tapi kalau misalnya saat itu untung, seminar kedua kita malah rugi. Seminar kita kedua kita uh, itu rugi sekitar 20 jutaan di tahun 2012. Nah, itu jika kita tidak memiliki etika di dalamnya, kita akan berespon negatif. Dalam arti customer yang sudah ikut seminar kita tidak akan mengirimkan sertifikat yang kita sudah janjikan. Terus sponsor-sponsor yang sudah masuk, kalau kita tidak berdikar dengan baik, akan tidak ada jangka panjangnya untuk bekerja sama lagi. Nah itu yang saya bilang, bahwa etika tidak hanya keuntungan, tapi etika itu jangka panjang. Bisnis kita nggak mungkin, misalnya saya bisnis desain hari ini, belum tentu saya tetap bisnis desain hari ini. Bisa saja 2 tahun kemudian saya mengembangkannya, misalnya saya lebih ke agensi ke kreatif desain, lebih tidak ke grafis saja, misalnya mulai ke foto, video dan sebagainya. Nah kalau hanya mengandalkan skill, di luar sana banyak yang skillnya jago dari saya. Terus di luar sana banyak yang apa ya, yang belajarnya cepat. Di luar sana lebih banyak yang dari kita lah pokoknya. Siapa kita, pasti di luar sana pasti lebih banyak. Nah, yang membedakannya, kita memiliki hal yang tidak dimiliki semua orang. Hal yang tidak dimiliki semua orang itu adalah etika. Nah, etika yang dimaksud itu yang tadi saya bilang harus bermindset. Kalau cuma berdasarkan
apa ya, kalau mencari keuntungan pasti itu akan berubah. Kalau kita ketemu klien, bisnis, terus partner kerja yang nggak sevisi dengan kita, nggak sejalan dengan kita. Nah, itu yang berbahaya. Nah, kita next. Nah, keuntungannya apa sih? Kita next dulu lagi. Nah, keuntungan dari kita menerapkan etika di bisnis, itu pertamanya yaitu keuntungan pasti loyalitas dan kepercayaan. Uh, Kenapa saya bisa bilang ini keuntungan dia menerapkan etika bisnis banyak banget ya. Tapi yang ini yang saya uh, apa ya? Saya dapatkan dari menerapkan ini sih. Pertama loyalitas dan kepercayaan. Loyalitas dan kepercayaan itu dari segi apa? Dari segi customer. Jadi saya terus terang kesalahan saya di awal bisnis itu tidak memakai bahan promosi seperti bikin diskon, marketing, online, bikin brosur dan sebagainya. Tapi di satu sisi saya menggunakan uh, hal lain untuk mencari customer, yaitu dengan loyalitas dan kepercayaan. Nah, kenapa itu bisa dapat? Karena jika teman-teman menerapkan etika yang benar dan konsisten, customer tuh pasti mikir ada yang tidak didapatkan oleh kebanyakan bisnis lainnya. Walaupun bisnis-bisnis jenisnya menerapkan etika yang serupa, tapi kalau perlakuannya tidak termindset dengan benar, itu biasanya nggak stabil, jadi akan nanti naik turun. Entah nanti sama si A berubah, sama si B bagus, sama si C mungkin ya setengah-setengah dan sebagainya. Ini akan mendapatkan loyalitas dan kepercayaan customer. Teman-teman akan ibaratnya apa ya, digaransi deh ke temannya mereka. Nanti misalnya habis si A kita menservis mereka, mereka puas, mereka akan menceritakan ke orang lain dan menggaransi atas nama mereka, bukan atas nama hasil desain kita ya, menggaransi nama atas nama mereka. Nah, kemarin terus terang kita lagi saya pribadi juga lagi masuk ke salah satu sekolah di Jakarta, sekolah nasional yang untuk di Instagramnya di manajemenkan. Nah, secara portofolio saya nggak banyak, tapi secara koneksi ada yang menjaminkan bahwa memakai saya kualitasnya sudah terbukti karena nama besar dari yang menjaminkan tersebut. Nah, itu adalah salah satu kualitas dan kepercayaan, mendapat kualitas dan kepercayaan. Kita next. Nanti kalau kecepatan chat ya, takutnya kecepatan. Nah, keuntungan menerapkan etika bisnis juga penjualan terus-menerus. Penjualan terus-menerus ini teman-teman percaya atau enggak, ketika menerapkan etika bisnis, penjualan ini akan terus datang. Walaupun sampai saat corona masih gini, customer saya, salah satu customer saya, teman-teman bisa cek di Instagramnya @pintarkorea, itu kita sudah menjalin kerjasama desain itu sejak 2015. Jadi tahun ini sudah masuk tahun kelima kita kenal. Dan kita nggak pernah ketemu sama sekali secara offline. Karena dia di Jakarta, waktu saya ke Jakarta juga mau ketemu juga sibuk kerja dan lain-lainnya. Tapi kita tetap bisa berkomunikasi dengan baik. Karena ya itu tadi, ada etika yang kita kerjakan, ada hal-hal yang tidak dimiliki orang lain atau bisnis orang lain dan dimiliki di AO Project. Nah, itu mungkin beberapa customer akan memutuskan tetap memakai kita walaupun secara standar desain mungkin contoh kita kurang atau hasilnya tidak sebagus orang-orang di luar sana. Seperti itu. Inilah yang membuat sebuah bisnis itu dibilang bisnis atau usaha adalah bukan karena bisnisnya itu hebat dan sebagainya, tapi ya ada customer yang ngantri, ada customer yang mau beli. Percuma aja bisnisnya gede dan sebagainya tapi customer nggak ngantri kan. Ya
siap-siap kolaps gitu kan, penjualan tidak ada. Nah, ini yang saya terapkan, dan sampai sekarang walaupun ada corona seperti ini, customer-customer loyal tetap uh, ngorder, bikin desain, ataupun mengajak kerjasama dalam hal lain. Nah, dalam kerjasama dalam hal lain itu nanti saya juga ada kasih lihat, di akhir saya ada bikin training. Nah, itu juga salah satu bentuk kerjasama yang penjualannya nggak hanya berdasarkan pekerjaan saya aja sebagai desain grafis, tapi bisa ada hal lain yang bisa dieksplor kerjasama dari customer kita yang lainnya. Seperti itu. Next. Nah, membentuk brand, benar. Jadi etika ini sebenarnya membentuk brand sih. Membentuk brand itu membentuk merek bisnis kita, membentuk merek usaha kita. Nah, terus membentuk juga sebenarnya personal kita sih. Dikenal sebagai apa sama orang. Makanya saya bilang etika kita harus termindset. Contoh, setahu saya kalau dalam pekerjaan dulu saya pernah belajar, orang itu nggak suka dipanggil, bukan nggak suka ya, nggak boleh, atau nggak boleh juga sih. Sebaiknya jangan dipanggil Mbak atau Mas. Ini etika dalam pekerjaan ya. Etika dalam pekerjaan, jangan walaupun dia muda atau apa, jangan panggil Mbak dan Mas. Tapi panggil dengan Bapak atau Ibu. Ini eh, penting bagi teman-teman yang bekerja, terus teman-teman yang bertemu dengan klien baru. Um, Etika ini sangat penting sih, karena kalau manggil nama, eh, pertama, kalau menurut yang saya pelajari dari teman saya yang bisnis, memanggil nama itu sama aja kamu atau bapak ibu atau teman-teman itu masuk dalam lingkaran ring satu mereka. Lingkaran dalam ring satu mereka berarti ya teman, sahabat, keluarga. Nah itu, jika teman-teman baru pertama kali ketemu sudah manggil nama, itu saya rasa etikanya kurang sopan. Nah itu yang saya juga pakai, walaupun saya hampir tidak pernah bekerja secara terus menerus di kantoran. Saya tetap megang sampai sekarang. Jadi baru orang ketemu baru, sampai kita tidak benar-benar dekat secara personal. Dalam arti dekat itu mulai cerita masalah, bukan soal pekerjaan, soal hal-hal lain. Itu saya tetap manggil bapak dan ibu, supaya kita terlihat sopan dan memang profesional. Itu salah satu etika yang tetap kita pakai, karena saya sudah termindset dengan soal itu. Hal itu memang sangat penting kalau pertama kali, untuk menimbulkan kesan pertama. Nah, next lagi. Nah, di sini juga bisa menerapkan koneksi. Nah, yang benar-benar berpengaruh adalah di sini sih. Bisnis saya pribadi atau pekerjaan saya pribadi, yang sekarang seluruh omsetnya itu sebenarnya 80% dari koneksi. Bukan dari online, bukan dari offline, saya nyebar-nyebar brosur dan sebagainya. Tapi berdasarkan dari koneksi. Nah, koneksinya itu didapat dari mana? Ya, track record kita selama kita mulai berbisnis, kita mulai bekerja, kita mulai berhadapan dengan orang lain, itu track record. Jadi, teman-teman mesti pikirkan baik-baik etika kita saat bekerja pertama kali, berbisnis pertama kali. Ini yang dilihat orang untuk jangka panjang. Makanya, saya pribadi dulu waktu untuk untuk turun pertama kali untuk desain grafis, dulu saya pikir dengan skill saya yang ada, saya mampu jualan. Pada dasarnya, ya enggak. Walaupun skill kita tinggi, tapi kalau jualan kita nggak menguasai ilmu penjualan, skill itu nggak bisa dijual. Nah, makanya koneksi sangat penting untuk menjamin tadi penjualan kita cepat terjadi. Nah, terus uh, apa ya? Terus koneksi ini juga yang bisa membuat harga produk Bapak Ibu itu naik. Dan itu terjadi sama kita. Harga harga desain saya di awal pertama kali memulai itu
kalau nggak salah 50.000 kalau nggak salah. Saya mulainya dengan 50.000 per desain. Tapi sekarang untuk brosur pun saya mulainya di 250.000, 300.000. Itu harga minimal. Nah, dilihatnya selain dari desain kita yang setelah buat, apalagi ya tadi track record etika kita saat berhubungan dengan orang lain, etika kita saat bersama customer. Itu yang menjadi track record bagaimana bisnis kita bisa evaluasi nilainya bertambah. Itu yang menyebabkan juga kita mendapatkan koneksi-koneksi yang lebih banyak. Ini yang saya terapkan sekarang, dan sekarang pun saya di komunitas sales Indonesia juga aktif untuk memberikan dampak kepada orang lain melalui sharing seminar online gratis, terus sumbangan untuk COVID dan sebagainya. Nah, itu yang tetap kita lakukan. Terus koneksi ini pun yang membuat teman-teman ketemu orang baru lebih cepat. Kalau teman-teman kerja dalam satu perusahaan, teman-teman hanya ketemu orang-orang tersebut aja. Teman-teman nggak bisa ketemu luas. Nah, kenapa waktu muda teman-teman perlu ikut komunitas apa aja? Mau komunitas motor, mobil, apa, komunitas hobi-hobi yang lain. Yang penting ikut aja. Bukan masalah materianya di dalamnya, tapi ketemu orang-orang yang ada di dalamnya. Itu yang membuat etika kita juga berkembang. Kita harus apa ya, orang Indonesia ini pengennya lihat contoh dulu sih. Kalau baca teori itu rasanya malas. Lihat contoh orang dulu di luar sana yang melakukan, oh ternyata bekerja ya, berhasil ya, baru kita biasanya nyontek sih memakai caranya. Terus next. Nah, flow bisnis yang sehat. Nah, ini yang saya pelajari dari beberapa teman di Jakarta. Terus terang di Balikpapan, saya sedikit kesulitan untuk belajar tentang apa ya, bisnis yang sehat di bisnis agensi desain ya. Karena di Balikpapan terus saya belum melihat teman-teman yang berusaha bisnisnya sejenis dengan saya terus berkembang. Terus 80% penghasilan saya itu rata-rata didapat dari luar Balikpapan. Bukan di Balikpapan justrunya. Nah, ini yang membuat saya banyak belajar dari orang luar Balikpapan. Kenapa? Mereka memiliki etika bekerja yang baik. Berdasarkan contoh, kita mau ngobrol nih. Kita biasanya tanya jawab via WhatsApp ya. Terus kita mau bikin kesepakatan. Semua itu harus dicatat by email. Itu salah satu etika yang dulu saya nggak paham. Kenapa sih orang email ribet banget sih? WhatsApp aja kenapa? Ternyata kalau via WhatsApp kita nggak bisa track recordnya dengan baik. Bisa aja WhatsApp itu hilang dan sebagainya. Tapi kalau email, semua by email, penawaran by email, terus data-data by email itu kan semua terekam di situ. Nah, etikanya kalau sebuah customer tidak melakukan apa yang sudah kita sebutkan di proposal penawaran kita, nah itu biasanya kita bisa ada bukti nih, ini proposalnya kan seperti ini. Karena customer pada dasarnya itu suka berubah-ubah di tengah jalan. Kalau di desain grafis ya, berubah tengah jalan, minta tambah lah, terus minta tambahan gratis lah dan sebagainya, itu banyak. Kalau kita sekali menuruti apa yang tidak kita tetapkan sebagai etika kita, itu akan berkelanjutan terus-menerus. Nanti ada orang lain lagi yang minta seperti itu. Nah, makanya kita harus menetapkan etika-etika, batasan-batasan yang boleh dan tidak bolehnya tadi. Nah, karena dulu saya orangnya tidak enakan, maka biasanya saya terima aja, tapi merugikan kita sendiri. Untuk sama-sama untung ya, bukan saya untung, mereka rugi. Untuk sama-sama untung, maka diterapkan etika flow bisnis. Nanti ada misalnya etikanya dari mana, pas mereka bertanya, biasanya saya tanya dulu, pas mereka ada yang tanya servis saya tanya dulu kebutuhannya apa. Saya tidak mematok harga dulu, karena saya mau lihat etika saya pada saat itu, saya mau lihat apakah benar-benar orang ini butuh. Karena pada dasarnya banyak orang di luar sana kan yang penting dapat uang nih, butuh atau enggak butuh orangnya, yang penting saya dipakai jasanya. Tapi kalau saya pribadi, saya lihat dulu
butuh nggak butuhnya. Kalau orang tersebut tidak butuh, saya akan bilang itu Bapak Ibu kayaknya Bapak Ibu tak butuh yang ini. Tapi Bapak Ibu mungkin butuhnya yang kayak gini dan kayak saya tidak ada keterampilan di sana. Mungkin Bapak Ibu bisa cari orang yang seperti ini. Nah, itu saya memberikan advice dulu. Pada dasarnya orang-orang yang diberikan advice memang tidak memakai jasa kita, nggak apa-apa di saat itu. Tapi itu akan menimbulkan penjualan lain dari teman-temannya mereka. Nah, ini sudah saya terapkan juga dan sangat-sangat berguna. Jadi memberikan jaminan yang mengada-ngada itu ya menurut saya merugikan branding kita sendiri sih. Justru uh, kita sebagai advisor, kenapa saya kasih lihat di slide etika bisnis di AU Project-nya seperti apa. Jadi itu memberi advice itu tidak dimiliki semua bisnis lainnya. Memberikan saran tidak diberikan bisnis lainnya. Mereka hanya penting jualan, penjualan, omset, dan situasi tidak mereka kuasai. Makanya banyak bisnis buka tutup, nggak tahu bisnisnya buat apa, terus etikanya juga nggak jelas, yang penting jualan. Itu yang sangat disayangkan. Kita next. Nah, ini etika bisnis di AO Project. Jadi etika bisnis Bapak Ibu bisa teman-teman bisa pilih banyak macam yang sesuai dengan saya sarankan, sesuai dengan yang Bapak Ibu bisa mindsetnya menerima ya. Jadi nggak terpaksa. Ini yang kita lakukan. Next. Yang pertama, kita etika bisnis yang dibangun oleh AO Project itu ada jujur. Ini menurut saya syarat mutlak untuk bisnis zaman sekarang. Kenapa? Banyak perusahaan besar, banyak customer itu sulit sekali mendapatkan partner yang jujur atau orang-orang yang jujur. Itu sangat susah sekali. Nah, mindset jujur ini sudah nggak tahu sejak kapan saya dapatkan, karena menurut saya supaya kita kan nggak mau dirugikan orang lain dong. Nah, kita juga nggak mau dibohongin orang lain dong. Nah, makanya mindset saya bilang kalau kita jujur sama orang lain, otomatis orang akan juga jujur dengan uh, sikap mereka sih. Nah, kita jujur misalnya dalam arti, misalnya kalau uh, kita bilang misalnya contoh, ada saya pernah kejadian mereka transfer harusnya 8 juta, nolnya ketambah 1 jadi 80 juta. Nah, itu kalau kita nggak mau jujur nih, kita nggak pernah ketemu nih customernya di Jakarta, kita nggak pernah ketemu. Kalau kita nggak mau jujur, ya tinggal saya bawa lari aja uangnya, kelar kan. Saat itu bisa dapat langsung keuntungan 80 juta. Tapi kalau kita jujur, kita mau ini uang kelebihan dan kita transfer balik. Walaupun saat itu mereka tidak pesan ke kita lagi, tapi ada orang-orang lain yang Tuhan kasih untuk pakai jasa kita. Nah, jujur ini sebenarnya bertahap, nggak bisa langsung jujur benar-benar jujur dari hati ya, agak susah sih jujur dari hati itu kadang-kadang uh, ketemu customer yang bisa dibohong-bohongin, kayaknya aduh ini bisa dapat untung banyak. Jujur dalam hati ini kita harus kita investasi, etikanya dipakai jujur ini secara bertahap. Tidak hanya di bisnis sih, di kehidupan sehari-hari diusahakan untuk tetap jujur. Nah, ketika bisnis dibangun awal project kita jujur. Jujur dalam arti kalau kamu dapatnya A ya dapatnya A aja. Dapatnya B ya dapatnya B aja. Nggak boleh mengiming-imingkan, misalnya contoh ya, paling gampang itu kan kalau kita lihat iklannya McDonald kan, burgernya kelihatannya enak, gambarnya enak, tapi pas aslinya lain kan, bentuknya gepeng dan sebagainya. Itu yang kita tidak terapkan. Jadi memang apa yang kamu bayar ya itu yang kamu dapat. Seperti waktu saat orang mau dipegangkan Instagramnya, saya selalu bilang untuk follower dan like saya tidak bisa jamin apa-apa, karena memang setiap bisnis memiliki hal yang berbeda-beda. Itu hal yang saya nggak bisa jamin. Kalau di luaran iklan banyak tuh, hanya 200.000, 300.000, naikkan follower Anda, bla 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 bla. Itu kan sebenarnya telah menipu orang lain. Kadang-kadang itu yang susah bagi teman-teman yang benar-benar concern biayanya memang agak lebih gede, sampai dampaknya benar-benar nyata. Nah,
orang selalu membandingkan sama yang murah. Nah, bagaimana membandingkan yang murah tapi mereka juga menjanjikan yang sama. Nah, cara paling mudah ya itu kita tetap jujur dari awal sampai akhir sih. Next. Nah, sopan. Ini sopan pun penting. Zaman sekarang apalagi ya. Kita kenal nih katanya anak generasi zaman sekarang itu sopan santunnya akhlaknya nggak ada. Tapi sebenarnya justru dulu zaman saya masih muda orang sopan ini banyak banget di pekerjaan tuh mereka sopan banget. Mereka sama orang nggak suka pun dia tetap harus sopan. Sopan dalam arti ya tadi menyebutkan bapak, ibu, ucapkan terima kasih, terus tidak tidak memotong pembicaraan orang lain. Nah, dan ini banyak yang tidak dimiliki orang anak-anak zaman sekarang. Ini adalah sebenarnya kesempatan teman-teman bisa melakukan hal ini, belajar tentang sopan santun itu yang kunci sebenarnya sih teknik jualannya untuk anak-anak muda zaman sekarang yang sangat powerful sih. Itu yang nggak dimiliki sama anak-anak zaman sekarang yaitu sopan, jujur. Itu yang perlu dipelajari dalam bisnisnya. Tetap customer harus tetap di apa ya prioritaskan, bukan kamu sudah store uang ini kamu dapat sudah pergi, nggak seperti itu sih. Next. Nah, kalau di luaran sana orang bilangnya klien adalah raja, customer adalah raja, kalau saya tidak. Customer itu sahabat. Jadi kalau mereka mereka sudah melenceng dari hal yang kita sepakati, mereka mau semena-mena minta A dan B, kita layaknya sahabat. Kita akan kasih tahu. Kita kasih tahu yang mana baik dan benar. Seperti misalnya customer A pengen didesainkan ini. Kita sebagai sahabat ngasih tahu dong saran-saran yang baik dan benar. Pernah nih kita ngedesain ngasih proposal 2 sampai 3. Nah, mereka milih yang mereka suka dan nggak disukai market. Kita sebagai sahabat akan ngasih tahu bahwa apa yang kamu pilih itu jelek, dampaknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan namanya sahabat ya, saling menguntungkan. Kalau customer adalah raja, berarti yang diuntungkan sebenarnya raja, kita dapat remah-remahannya aja. Nah, kalau sahabat yang diuntungkan dua-duanya. Dan sebagai sahabat kita siap benar-benar benar-benar apa ya? Benar-benar ingin terbaik lah untuk customer kita. Jadi kenapa saya juga kadang-kadang pernah saya sama customer saya juga ribut karena salah satunya apa yang dia pilih itu bisa merusak brand mereka. Salah satu itu saya ngotot untuk bagaimana caranya kamu meng-hire kami untuk tidak mendapatkan desain saja. Meng-hire kami juga dapat konsultasinya bahwa kamu keluarin uang seperti ini kalau cuma untuk menurutin maunya kamu saja, lebih baik kamu kepercetakan. Itu yang saya selalu bilangkan kalau orang-orang yang tidak mempercayakan pekerjaan yang telah diberikan kepada kita, kita selalu bilang kalau memang kalau tidak percaya dengan apa yang kita lakukan, mending kepercetakan saja. Itu yang selalu saya tanamkan bahwa customer itu sahabat, bukan raja. Jadi kalau mereka bilang A, kita turutin A, enggak. Tapi sahabat bagaimana yang kita berikan terbaik buat mereka. Oke, next. Integritas. Ya, itu integritas tadi itu kita tetap integritas. Nah, makanya namanya bisnis kita AO Project itu sebenarnya Alpha dan Omega Project, awal dan akhir. Kita pengen pekerjaan dari awal yang kita terima kita selesaikan sampai akhir. Walaupun di tengah-tengah itu ada kendala, di tengah-tengah itu ada permasalahan, di tengah-tengah itu orangnya kabur. Kita tetap selesaikan walaupun kita yang rugi. Nah, itu integritas saya. Sebelum saya mendirikan AO Project ini, saya pribadi pernah membuka bisnis, buka kantor, punya karyawan. Itu yang membuat saya banyak belajar bahwa dulu kita menerima pekerjaan tapi tidak menyelesaikan pekerjaannya sampai akhir. Itulah integritas kami di AO Project, pengen semua customer yang masuk di kita itu diselesaikan sampai akhir walaupun ada kendala di tengah-tengahnya. Ini yang penting sekali bahwa kita mengerjakan besar kecil itu adalah pertaruhan branding kita, pertaruhan nama baik kita.
pertaruhan apa ya, kayak tadi milestone jejak kita di mata orang-orang seperti itu. Nah, itu yang kita terapkan di AO Project. Next. Nah, kita sampai kesimpulan. Jadi kesimpulannya semua aspek itu perlu etika. Sampai saat kita bertemu orang baru pun di sosial media kita perlu beretika. Dulu sebelum saya belajar dengan founder saya di komisi, kita selalu posting yang asal-asal kan di sosial media kita. Nah itu perusahaan, rekan bisnis, semua akan ngecek sosial media kita, apa yang kita posting, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, sebelum memutuskan untuk menerima kita di pekerjaan, sebelum memutuskan untuk berbisnis dengan kita. Dua, bangun etika bisnis sejak dini. Sejak kamu mulai perusahaannya, memulai perusahaan sejak kecil, misalnya baru jualan online, baru pre-order, seperti itu. Etika bisnis sudah mulai dibentuk dari situ. Terus yang paling penting adalah bisnis itu harus saling menguntungkan. Menguntungkan customer bukan dari segi uang saja, tapi segi kepuasan, terus juga segi hal lainnya. Nah, salah satunya yang penting teman-teman juga harus belajar etika mendengar. Dalam mendengar, ini yang saya selalu terapkan, jika orang ngobrol, kita lebih banyak mendengar. Mendengar itu bukan hanya masuk kiri keluar kanan ya, tapi kita mendengar supaya dapat edukasi hal-hal yang kita tidak tahu dari orang lain. Kita bisa belajar dari orang lain dengan hanya mendengar sih. Ini yang saya terapkan, saya selalu mendengarkan orang lain ngomong saat orang pertama kali bertemu, dan mereka senang, dan mereka akan curhat. Sejak mereka curhat soal hal lain, soal pekerjaan, teman-teman sudah berhasil menjadi lingkaran pertamanya mereka. Dan penjualan apapun, teman bisa melakukan penjualan terhadap mereka, walaupun mereka tidak beli, mereka akan mensarankan produk Bapak Ibu, produk teman-teman ke orang lain. Seperti itu. Oke, next. Next lagi. Nah, sebelum tanya jawab, saya besok mau sharing-sharing sama teman. Kalau teman-teman mau ada waktu, bisa lihat di Instagram saya, di @saya_denny_kartika. Besok saya akan sharing sama teman saya di Ahmad Madani, di komunitas sales Indonesia. Orang ini benar-benar dulu sales semen, dalam satu penjualan dia bisa closing untuk selama 6 bulan. Besok dia akan sharing bagaimana sih caranya kemarin dia bisa jualan satu kali aja, tapi closing omset untuk 6 bulan. Ini saya suka dunia sales sejak ketemu oleh founder saya, Pak Deddy Budiman, karena skill itu bisa dipelajari. Yang penting Bapak Ibu bisa jualan. Seperti itu. Next. Ini adalah satu lagi. Memang benar 2020 Corona datang, penjualan di desain saya turun drastis, tapi kita harus putar otak cara kita jualan lagi. Nah, ini saya ada bikin training sama founder saya, Pak Deddy Budiman. Teman-teman bisa catat nanti atau lihat di Instagram saya aja atau Instagramnya Pak Deddy, @saya_denny_kartika. Teman-teman bisa belajar Instagram. Ini nanti teman-teman mau coba-coba belajar Instagram, bisa bersama kita berdua. Nanti kita bisa belajar training selama 2 hari. Oke, itu aja dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kecepatan ngomongnya, mungkin bisa tanya jawab. Silakan. Saya kembalikan kepada moderatornya. Iya, baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Denny atas materi yang sangat luar biasa. Jadi beberapa poin yang bisa saya simpulkan, ya kita harus mengatur mindset gitu, bahwasanya etika ini tidak hanya sekedar untuk mencari keuntungan finansial, tapi dijadikan investasi jangka panjang, yang mana nanti bisa menghasilkan beberapa keuntungan berupa loyalitas dan kepercayaan dari konsumen, penjualan yang terus-menerus, membentuk brand, meningkatkan koneksi, serta flow bisnis yang sehat. Kemudian beberapa etika yang dibangun oleh AO Project adalah jujur, kemudian sopan juga, customer adalah sahabat juga, dan juga serta etika dalam integritas gitu. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya ingatkan kembali kepada para audiens, silahkan untuk mengisi link yang dikirimkan melalui fitur chat Google Meet untuk mendapatkan sertifikat. Ya,
Jadi saya sudah kirimkan link untuk link kuesioner, silahkan diisi untuk mendapatkan sertifikat. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab, boleh langsung ini aja, langsung tanya di kolom chat gitu. Atau ada yang mau bertanya melalui mikrofon? Ya, tambahan dari saya ya, misalnya banyak nih yang ikut seminar-seminar gratis, webinar gratis. Itu cuma cari sertifikat ya, karena sertifikat sekarang kan dicek tuh, dihitung lah dalam pekerjaan. Tapi menurut saya sih sertifikat itu cuma apa ya? Kalau saya mencari karyawan kerjaan, sertifikat yang bertumpuk itu saya nggak lihat sih. Nggak tahu di lainnya, tapi saya lihat backgroundnya dia di posisi tersebut. Ya, kembali lagi saya lihat dulu sosial medianya. Nah, dia orangnya sehari-hari ngapain. Itu sih yang paling penting sih. Kalau sertifikat sih, saya pribadi mau buat 100 biji juga bisa gitu kan. Seperti itu contohnya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih Pak atas tambahannya, Pak. Ya. Selanjutnya kepada para peserta, ya ada satu pertanyaan Pak dari atas nama Ayunda Nurul Afifatur Rizkiah. Bagaimana cara menumbuhkan kredibilitas bagi pemuda yang baru pertama kali merintis bisnis dan anggapannya belum memiliki pengalaman atau relasi apapun dalam berbisnis, Pak? Gitu. Mungkin bisa langsung dijawab aja, Pak. Kalau saya pribadi sih harus coba dulu ya. Kalau kita mau langsung punya kredibilitas yang baik, terus mempunyai koneksi, saya rasa harus coba dulu sih, terjun dulu. Toh bisnis uh, pertama kali kan bukan belum tentu yang uh, pertama dan terakhir kan. Pasti harus coba sih. Mau coba bisnis apapun harus coba. Jadi kita bisa ngerasain nggak enaknya juga. Kalau kita sudah tahu nggak enaknya juga, kita akan ketemu orang jawaban-jawaban yang kita merasa kok ini gimana ya cara bisnisnya bisa berkembang. Nanti kita akan ketemu sendiri sih. Akan ketemu sendiri. Contoh bisa juga misalnya teman-teman ikut komunitas. Tapi kan kalau ikut komunitas rata-rata orang ikut komunitas kan mau cari keuntungan ya. Nanti kalau lihat di grup itu pasti jualan juga. Nah, komunitas apapun pasti ada jualanannya lah. Justru kalau kita mau menumbuhkan kredibilitas itu kita harus coba pertama, coba langsung. Mau itu gagal, mau itu konyol, mau itu jelek, yang penting coba dulu sih. Jangan jangan mikirin pendapat orang lain. Apalagi yang nggak pernah nyoba ya. Ya kan kita sering nih ngikutin pendapatnya orang lain yang apa ya? Yang mereka juga nggak coba bisnisnya. Contoh ya, paling simpel di kehidupan hari-hari, etika yang teman-teman saya yang lagi pusing-pusing nih, apalagi yang perempuan ini misalnya umur udah 30 selalu ditanya teman-temannya, "Kamu kapan nikah?" gitu kan. Umur sudah segitu gitu kan. Nah, kadang-kadang mereka cuma ingin uh, membuat lelucon atas orang-orang yang belum belum melakukan hal-hal yang biasanya orang lakukan. Pada umumnya umur di bawah 30 perempuan sudah menikah gitu kan pada umumnya. Tapi mereka tidak benar-benar peduli. Peduli dalam arti memberi solusi bukan hanya dari omongan. Ini kita sering nih di berkomunitas, di bisnis, di kehidupan sehari-hari, banyak banget orang yang cuma ngomongnya gede tapi tidak memberikan solusi. Jadi untuk menumbuhkan kredibilitas pada pemuda, teman-teman juga memulainya dari nol, langsung benar-benar mulai, tapi benar memberikan itu bukan janji-janji, bukan omong doang, bukan misalnya, oke Pak, saya besok buka bisnisnya buka jam 8 sampai jam 10 malam, misal contoh. Besok capek jam 9 aja deh mulai, jam 10 malam. Itu kan kredibilitas kita gimana mau di dilihat dari seperti itu aja udah banyak apa ya, banyak yang di korupsi lah waktu, terus karena nggak ada customer ya nantilah bukanya jam-jam segini lah kayak gitu, seperti itu sih. Nah itu yang saya rasa harus coba. Dan kedua, apa yang kita keluarkan omongan kita dilakukan. Sebaiknya walaupun kita tidak bisa melakukannya jangan dikatakan, jangan dijanjikan. Itu yang menurut saya penting sih, karena pada dasarnya
tidak di usia muda saja, di usia yang seumuran saya, bahkan yang sudah tua pun di luar sana banyak yang hanya berkata saja tapi tidak melakukannya, malah melemparkan ke orang lain. Itu sangat-sangat banyak. Bahkan di pengusaha-pengusaha besar tuh masih ada. Seperti itu sih. Jadi jangan bilang karena baru kredibilitas saya kecil. Enggak. Pengusaha-pengusaha besar juga banyak. Jadi kalau teman-teman ikut komunitas nanti teman-teman tahu sendiri deh. Yang mana cuma ngomong doang, yang mana benar-benar bekerja. Itu kelihatan pasti bedanya. Jadi jangan bilang teman-teman masih muda dan sebagainya. Enggak lah. Umur itu cuma angka sih. Kalau saya ya umur cuma angka. Tapi kalau pengalaman orang beda-beda. Ada yang bisa 10 tahun nggak ngapa-ngapain, umurnya 40 tahun, tapi 10 tahun nggak ngapa-ngapain sama aja bohong. Gitu sih. Ada lagi yang tanya? Ya, baik Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan yang kedua dari Kak Lara Norlina. Ya. Di dalam etika bisnis sangat diperlukan. Lalu bagaimana jika seseorang tidak mempunyai etika dalam berbisnis tersebut? Contohnya nggak punya etika bisnis apa? Pasti orang punya sih. Pasti orang punya menerapkan beberapa. Cuma kan fondasinya mereka yang mana kita kan nggak tahu. Makanya kalau orang nggak punya etika bisnisnya, lihat aja 1-2 bulan pasti tutup. Ya kan? Contoh ya, ini etika bisnis nih ya yang dilakukan sama pengusaha-pengusaha yang kelihatannya merugi. Jadi saya nggak menyalahkan teman-teman yang berbisnis merugi terus ada porsinya dikecilin, harganya dinaikin. Nah itu salah satu etika yang karena sepinya mereka mengakal-ngakalin supaya tidak rugi. Nggak salah. Cuma memang kalau sudah melakukan hal tersebut, percaya deh, 1-2 bulan cepat atau lambat tutup. Itu yang saya lihat banyak dilakukan, menaikkan harga, mengurangi porsi, itu udah pasti cepat atau lambat tutup. Karena customer itu tahu sendiri kalau sesuatu yang negatif cepet banget nyebarnya kan. Itu yang saya rasa semua orang pasti punya etika bisnisnya sih. Cuma tergantung mana yang diunggulkan, mana yang dipakai sih. Etika bisnis kan banyak banget ya. Kalau kita list satu persatu nggak mungkin, banyak banget. Nah tapi dimulai bisnis pertama kali, etika bisnis apa sih yang pakai? Kalau saya pribadi, saya ketemu orang pasti harus sopan dan jujur sih. Itu aja sih. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Sinta Rusmalinda. Apakah marketplace kedepannya akan menjadi media penjualan nomor 1 di Indonesia, mengingat kemudahan yang didapat serta harga yang ditawarkan jauh lebih murah dari pasar atau mall yang ada gitu Pak? Ya, kalau melihat dari kondisi yang sekarang, marketplace ini ternyata bergeser lebih cepat. Bergeser lebih cepat dalam arti lebih menjadi yang pertama. Website itu sebenarnya sekarang hanya sebagai konfirmasi bahwa perusahaan ini benar ada, bisnis ini memang ada. Cuma sebagai apa ya, perusahaan virtual lah kalau website. Tapi larinya pasti ke marketplace. Perusahaan-perusahaan besar nih kemarin ngomong-ngomong seperti Advan, mereka bingung nih jualannya gimana lagi nih, lagi corona gini gimana jualannya. Nah, jalan satu-satunya paling mudah mereka buka toko online-nya resmi di salah satu marketplace. Marketplace memudahkan kita mendapatkan customer yang banyak. Pertama, udah platform tersebut dapat kepercayaan dari banyak orang kan sudah pasti. Tinggal produk kita aja seperti apa. Nah, di etika di online pun di marketplace itu juga pasti ada etikanya. Nah, salah satu etikanya itu misalnya produknya sesuai gambar. Ya kan? Produknya sesuai gambar, warnanya sesuai. Terus etikanya kita tambahin misalnya kalau jawab kita misalnya tidak menggaransi, kita benar-benar tidak menggaransi, jangan bilang menggaransi, tapi pas kita komplain kita ditolak. Ada sampai saya lihat itu marketplace itu awas sampai ada yang komen negatif, garansinya hilang. Nah itu kan
salah satu menurut saya kurang baik etikanya dalam berbisnis online. Nah, tapi memang mereka ingin menghasilkan komentar-komentar yang baik saja sih, selain uh, uh, ucapan-ucapan yang kadang-kadang netizen kan kadang-kadang asal aja tuh ngomongnya. Di online tuh kan nggak suka kemasannya penyok sedikit lah, pokoknya dikasih bintang 1 lah. Itu yang kadang-kadang nah, kita yang online juga was-was. Nah, itu memang regulasi etika penting sekali bagaimana makanya kalau toko-toko yang sudah gede itu etika pas tiap produknya ada sendiri nih. Produk A kayak gini-gini cara belinya dan sebagainya. Terus kalau mau lihat barangnya lebih lanjut, mungkin nanti ada videonya kecil. Kalau di online marketplace AliExpress, hampir semua produknya ada videonya. Video yang dari kanan gimana, dari kiri gimana. Kalau di kita aja yang masih terbatas sih. Nanti kedepannya arahnya pasti semua produk punya video sih. Untuk orang lebih detail melihat gimana bentuk barang itu sih. Makanya banyak baju yang dipakai, kita beli sampai di sini, ternyata jelek, nggak sesuai yang gambar. Makanya Sorabel, kalau pernah tahu Sorabel, toko online baju wanita, menggaransi kan, boleh coba dulu, nanti kalau nggak suka kembalikan saat itu juga. Nah itu kan salah satu mendapatkan trust di online sih. Online ini akan berkembang pesat. Kalau teman-teman mau fokus memang online. Sekarang nggak butuh kantor, nggak butuh banyak karyawan, nggak butuh tenaga kerja. Teman saya di Australia cerita pom bensin itu karyawannya cuma 1 dari ngelayan customer, isi bensin, ya beli makanan dan sebagainya, orangnya cuma 1. Cuma di Indonesia aja yang banyak banget tuh satu tempat kerja karyawannya banyak. Nah, kita masih diuntungkan sih soal itu. Oke, itu aja. Lagi? Selanjutnya ada lagi Pak pertanyaan. Bagaimana kalau dalam tim kerja itu ada yang memiliki perbedaan pandangan dengan etika bisnis? Misalnya mereka lebih memilih keuntungan daripada kejujuran tuh, apakah ada solusinya gitu Pak buat kita? Kalau sama partner bisnis, ya itu memang kadang-kadang tinggal goal kalian awal sama nggak? Pasti harus ada satu yang mementingkan keuntungan. Kalau semua mementingkan etika bisnisnya, kita cuma nanti jadi sosial jadinya, nggak enakan, bisnisnya jadi nggak berprofit. Memang itu harus dibicarakan. Nah, bicarakannya itu harus merujuk pada visi misi kita bangun bisnis sama-sama itu gimana, buat apa, terus keuntungannya maunya dapatnya seperti apa. Dari awal dulu saya harus begitu. Banyak teman-teman yang berpartneran bisnis bekerja satu tim tidak saling ngobrol untuk menyamakan frekuensi dulu sih. Kalau nggak cocok, tiap orang beda-beda ya, nggak cocoknya gimana. Kalau saya pribadi nggak cocok, saya akan milih jadi teman aja daripada kita saling merugikan. Yang A nggak suka yang B cara kerjanya, yang B nggak suka cara A yang kerjanya, ya nanti jadinya aja saling menghancurkan aja sih. Ya itu saya rasa harus semua ngobrol sih, ngobrol santai, terus ini gimana kalau nggak dapat solusinya, ya saya rasa nggak bisa dipaksakan. Seperti itu sih. Selanjutnya, Lagi? mungkin satu pertanyaan lagi gini Pak ya, bagaimana penerapan etika bisnis dalam bernegosiasi ini juga sedikit pertanyaan gitu Pak dari saya juga, mewakili juga dari pertanyaan Kiki Wita Pratiwi ini terkait negosiasi gitu Pak. Gimana Ya. kalau misalnya kita juga dapat, kita sebagai pembisnis tapi dapat customer yang sekiranya memang kondisi ekonominya kurang sehingga bayarnya nggak bisa tepat waktu, dan apakah memaklumi itu hal yang baik untuk kita sebagai seorang pembisnis gitu Pak? Ya itu kalau saya pribadi kalau untuk soal ini beda sih ya, bisnisnya beda-beda ya, karena saya bisnisnya di jasa. Saya selalu milih customer saya di awal kalau saya pribadi, tapi saya memilih customer saya dari awal. Kenapa? Bukan mengecek kemampuan finansialnya, tapi mengecek butuh atau enggak dia. Nah, kalau misalnya mereka telat bayar dan mereka ngomong, sih saya masih bisa memaklumin sekali 2 kali. Tapi kalau sebenarnya yang benar, mereka siap memakai jasa kita, berarti sudah menyiapkan dana harusnya, bukan spekulasi.
wah kira-kira nanti besok saya dapat duit kok, nanti bayarnya nanti. Nah, nggak bisa kita spekulasi seperti itu. Banyak, nggak usah kan partner kerja sahabat kita aja mungkin ngomong A besok bisa jadi B kan. Itu jadi kita jangan berspekulasi uh, kalau dapat customer yang bayarnya wah tolerir nggak apa-apa sekali. Ini tergantung etika masing-masing sih. Kalau saya pribadi saya nggak mentolerir sih. Jadi kalau mereka tidak bayar biasanya telat bayar berapa lama dulu? Kalau telat bayar cuma seminggu, 2 minggu, masih bisa kita tolerir, kita masih oke. Terlihat dari musibah apa yang dialami sih. Tapi kalau kayaknya bisnisnya baik-baik aja, kayaknya cash flow-nya baik-baik aja, ya biasanya kita tidak cara saya dapatkan pembayaran 100% itu saya juga nggak ngasih 100% hasilnya. Jadi misalnya contoh ya kalau website username dan passwordnya saya yang masih megang. Kalau desain file aslinya saya yang masih megang. Nah itu setelah pembayaran penuh baru saya juga kasih penuh seperti itu. Nah mungkin kalau di bisnis lain saya mungkin kurang tahu, mungkin harus ngomongin dulu mau ini ngomongin tentang bisnis apa dulu, beda-beda sih kayak gitu. Ya baik Pak, ini terakhir ini Pak. Ya. Untuk yang terakhir ini mungkin bisa mewakili juga pertanyaan dari Kak Mishui ini. Bagaimana memotivasi masyarakat yang berada di garis kemiskinan untuk mengelola kemampuan dan modal kecil yang mereka miliki untuk menghasilkan keuntungan berkelanjutan dan semakin meningkat dalam berbisnis? Terakhir mungkin itu. Ya. Mungkin pandangannya berbeda ya. Jadi kalau saya pribadi, mungkin di luar sana banyak yang pengen masyarakat UKM ini Balikpapan meningkat sebagainya. Tapi saya pribadi sendiri, saya bilang gak usah motivasi mereka. Kalau mereka pengen keluar dari garis kemiskinan, mereka akan belajar. Tapi kalau mereka banyak sih yang ngomong saya ini masih UKM kecil dan sebagainya. Tapi ada pelatihan gratis dari pemerintah, pelatihan kita online kayak gini banyak ya yang streaming online. Ogah-ogahan nonton. Mending nonton sinetron. Mending ngobrol gibah sama tetangga. Ya nggak usah dimotivasi, biar aja. Yang mau berkembang akan cari jalan sendiri. Kalau yang cari jalannya sendiri baru biasanya saya bantuin. Tapi kalau misalnya sebuah komunitas nih isinya pengen UKM berkembang, mereka sendiri nggak mau berkembang, ngapain kita motivasi? Karena modal itu sebenarnya bisa dicari. Gitu loh. Saya mulai desain saya aja dari laptop yang jelek banget, lambat banget. Jadi modalnya apa ya tadi? Kita beretika tadi. Kalau modalnya duit tuh orang bisa investasi ke kita kalau percaya. Kita bisa, kalau prinsip saya juga minjem uang pun saya nggak boleh ke sesama orang. Minjem duit. Ini orang-orang yang biasanya berada di garis kemiskinan katanya suka minjem duit ya. Nah, minjem duit dalam arti untuk kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya, benar-benarkah dia dalam kehidupan sehari-hari telah mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk mendapatkan duit? Prinsip saya lebih baik kita ngutang sama bank daripada ke orang lain, karena orang lain itu silaturahminya lebih penting. Banyak orang yang katanya miskin, katanya tidak punya uang, memutuskan silaturahmi hanya uang dengan tidak membayar utangnya 100-200 ribu, habis itu hilang. Itu kan banyak banget tuh. Masa pertemanan kita dihargai cuma uang segitu? Lebih baik mereka yang cari kita. Mereka ingin belajar. Lebih baik mereka aja. Jangan dimotivasi. Saya nggak mau motivasi, membuang waktu karena teman-teman sendiri juga punya kehidupan kan yang punya diurus. Kalau saya sih begitu sih. Sama ini contohnya. Sama kan dari yang daftar kan 170 orang ya. Sama juga kayak misalnya kayak kemarin saya ada training Instagram kemarin itu 165 orang. Yang ngerjain tugas yang benar-benar mau belajar itu sekitar 40. Kan bisa ke filter sendiri. Masa kita mau motivasi 165 orang itu, ayo dengan belajar online Instagram, bisnis kamu meningkat. Ya, tapi kalau dianya sendiri nggak mau belajar, ya terfilter sendiri dari
yang ngerjain tugas bisa 40 nih. Nah, itu yang saya bantu. Yang lainnya saya biasanya jawab sebisanya saja. Kayak gitu sih. Baik Pak Denny, terima kasih banyak Pak atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Semoga bisa membangun minat rekan-rekan semua dalam berbisnis dan menjadi lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Kalau ada mau bertanya-tanya, silakan ke Instagram saya ya, @saya_dini_kartika. Iya baik Pak. Ya, jangan lupa ya di add buat rekan-rekan Ya, dan teman-teman tetap semua. jualan pokoknya. Iya. Baik Pak, dengan begitu rekan-rekan semua mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 2:06, maka demikianlah webinar etika bisnis pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Denny selaku pembicara pada hari ini dan terima kasih kepada rekan-rekan semua atas waktunya. Ya, Mohon maaf apabila terdapat pertanyaan yang belum bisa dijawab. Saya Hendy Maulana selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar-webinar Prodi SI ITK selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.